Dua karakter khas hunian manusia purba, yang pertama kedekatan dengan sumber air, yang kedua kehidupan di alam terbuka. Hal itu dapat dilihat dari letak geografis dan juga kondisi lingkungan. Salah satunya adalah di sekitar sungai, karena keberadaan air memberikan beragam manfaat bagi mereka, dan juga alat-alat yang ditemukan pasti berada di sekitar sungai. Sebagai tempat untuk berteduh, mereka memanfaatkan gua-gua yang dekat dengan sumber air, sehingga meninggalkan jejak pada gua-gua tersebut yang sering disebut dengan Abri Sous Rouge. Selain di sungai, mereka juga tinggal di lingkungan pantai. Dan mereka meninggalkan sisa-sisa kehidupan yang disebut dengan kejokan Modinger atau sampah dapur yang berwujud bukit. Selanjutnya, pada masa berburu dan meramu, ciri-ciri kehidupan manusia purba pada saat itu adalah yang pertama, pola hidupnya nomaden atau berpindah-pindah tergantung bahan makanan yang tersedia. Yang kedua, belum mengenal bercocok tanam. Dan yang ketiga, kebutuhan makan tergantung pada alam. Artinya mereka sangat tergantung pada alam, sehingga mereka mencari makanan yang disebut dengan food gathering atau mengumpulkan makanan dan berburu. Yang keempat, alat yang digunakan berburu pada masa itu masih sangat sederhana, yang masih belum halus, yang terbuat dari batu dan juga tulang. Selanjutnya, pada masa bercocok tanam atau disebut dengan food producing. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing, dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Yang kedua, kehidupan mereka sudah mulai menetap, sehingga mereka tidak hanya mengumpulkan makanan tetapi memproduksi makanan dengan menanam. Yang ketiga, peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan juga kapak lonjong. Yang keempat, dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk melakukan pertanian, dan berkembang sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia, maka kegiatan berternak juga mengalami perkembangan seiring dengan kedatangan orang-orang dari Yunan tersebut, dan juga kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dikenal dengan kegiatan barter. Kemudian sistem kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah mengenal adanya sistem kepercayaan. Mereka memahami adanya kehidupan setelah mati dan meyakini bahwa roh seseorang ada di kehidupan alam lain, sehingga mereka melahirkan ritual upacara penguburan bagi orang yang meninggal. Jenazah orang yang telah meninggal dibekali dengan benda-benda peralatan kebutuhan sehari-hari, misalnya barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersama dengan mayatnya. Tradisi tersebut akhirnya melahirkan upacara untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya bahwa manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus. Sistem kepercayaan pada masyarakat praaksara telah melahirkan tradisi megalitikum atau zaman batu besar. Adapun bangunan-bangunan pada masa megalitikum, menhir merupakan tugu batu yang tegak, tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. Banyak ditemukan di Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Kemudian sarkofagus yang menyerupai peti mayat atau keranda batu yang bentuknya seperti palung atau lesung, tapi mempunyai tutup, banyak ditemukan di daerah Bali. Kemudian dolmen adalah meja tempat untuk meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan. Kemudian di bawah dolmen biasanya ditemukan kuburan batu. Selanjutnya adalah peti batu yang fungsinya sebagai peti mayat.
Bedanya peti batu adalah dibuat dari lempengan batu, sedangkan dolmen dan sarkofagus dibuat dari batu utuh dan banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat, dan juga Nusa Tenggara. Kemudian waruga. Waruga adalah kuburan batu yang berbentuk kubus atau bulat, terbuat dari batu yang utuh. Waruga ini banyak ditemukan di Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Tengah. Kemudian Punden Berunda-Unda berfungsi sebagai tempat pemujaan yang berupa batu tersusun secara bertingkat-tingkat yang banyak ditemukan di daerah Lebak, Sibeduk, dan Banten Selatan. Kemudian arca atau patung. Arca pada masa ini terbuat dari batu yang berbentuk sosok hewan dan juga manusia. Jenis hewan yang paling sering dibentuk adalah gajah, kerbau, harimau, monyet. Arca-arca batu ini terdapat di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan yang memuja roh nenek moyang, dan dinamisme adalah kepercayaan yang meyakini bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa ajaran Hindu dan Buddha. Salah satunya adalah dalam bentuk kerajaan dan juga agama. Berikut salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Pembangunan candi ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Beberapa sejarawan menduga bahwa pembangunan candi ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha tahun 856 Masehi, bangunan ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa Arca Siwa di Garbha Griha atau ruang utama dalam Candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan dari Raja Balitung. Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung Kerajaan Mataram, di mana tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok. Setelah berpindah tersebut, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat. Dan akibat letusan Gunung Merapi, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Penduduk lokal sudah mengetahui keberadaan candi ini, namun belum diketahui latar belakang sejarahnya. Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal, yaitu legenda Roro Jonggrang. Candi Prambanan ini dihiasi dengan relief yang menceritakan kisah Ramayana dan juga kisah Kresnayana. Denah dari Candi Prambanan terdiri atas, halaman luar, dan 3 pelataran, yaitu Jabe, Tengah, dan Jeroan. Halaman luar merupakan area terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran tengah terdiri atas 4 teras berundak. Teras pertama atau teras terbawah terdapat 68 candi kecil yang berderet. Teras kedua terdapat 60 candi. Teras ketiga 52 candi. Teras keempat atau teras teratas terdapat 44 candi. Pelataran dalam yang paling tinggi letaknya dan dianggap sebagai tempat yang paling suci.
dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura padurakan. Di depannya masing-masing gerbang pelataran terdapat candi kecil. Terdapat dua barisan candi yang membujur arah utara selatan. Di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur, yaitu Candi Wisnu bagian paling utara, di tengah Candi Siwa, dan di selatan Candi Brahma. Juga terdapat 3 candi yang menghadap ke barat atau disebut sebagai Candi Wahana atau Candi Kendaraan.